Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Sang keberadaan, Sang kehadiran, yang meliputi segala bentuk, yang meliputi seluruh semesta raya, yang meliputi yang terlihat, juga meliputi yang tidak terlihat. Dia dapat dirasakan kehadirannya dalam diri kita. Dia dapat dirasakan sebagai tubuh batin kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur bahwa kita sekarang masih punya tubuh yang sempurna. Karena dengan tubuh yang sempurna ini, kita bisa merasakan Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang mewujud dalam diri kita sebagai daya yang membuat tubuh kita menjadi bergairah dan berharga. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akan memasuki tangga yang ke-18. Di tangga yang ke-17, saya sudah berbicara tentang keberadaan, sekaligus juga pengalaman bersama keberadaan. Bukan sekedar berbicara tentang Tuhan, tapi berbicara tentang pengalaman bermanunggal dengan Tuhan. Bukan berbicara Tuhan, tapi berbicara ketuhanan. Jadi Tuhan dengan ketuhanan, dua istilah yang sangat berbeda. Itu sebabnya leluhur kita lebih suka menyebut ketuhanan daripada Tuhan. Karena ketuhanan itu adalah pengalaman merasakan kehadirannya. Dan orang yang sudah sampai pada aspek ketuhanan, sudah sampai keilahian, maka dia akan merasakan kehadiran Dia setiap ruang dan waktu. Lalu hidupnya penuh dengan kedamaian dan tidak mungkin melakukan pelanggaran. Pasti hidupnya sejalan dengan kehendaknya. Oleh karena itu, semoga kita diberikan kemampuan untuk selalu sejalan dengan kehendak Sang keberadaan. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, karena keterbatasan kita tidak mungkin bisa menjelaskan Tuhan. Karena Dia tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan. Bahkan Dia juga tidak punya nama. Jadi sebetulnya akhirnya diberi nama oleh kita sendiri supaya kita gampang untuk mengkomunikasikannya. Makanya kalau saya menyebut kata keberadaan, itu sebetulnya saya sedang menyebut sesuatu yang tak terbatas di alam semesta ini. Dan kata keberadaan, kata kehadiran, tidak kemudian menurunkan derajat dari yang tak terlihat, yang tak terbatas, menjadi sesuatu yang terbatas. Oleh karena itu, kata keberadaan di kajian kita selanjutnya akan terus dipakai untuk menyatakan bahwa keberadaannya, kehadirannya sudah cukup untuk membuat kun fayakun. Segala sesuatu terjadi. Karena tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang tanpa kehadirannya. Karena di semesta ini tidak ada satupun ruang kosong yang tanpa kehadirannya. Karena Dia sendiri yang mengatakan, aku meliputi semesta raya, aku meliputi langit dan bumi, aku meliputi seluruh makhluk, aku meliputi seluruh manusia. Bahkan di Quran ada kata-kata yang sangat indah, bagi saya sangat luar biasa. Inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Jadi sebetulnya kita semua ini adalah terhubung. Nah, di tangga yang sebelumnya saya sudah menjelaskan, ketika seseorang sudah mengalami keterhubungan, apa yang terjadi? Dia menjadi sangat welas asih pada semua makhluk. Baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dia sangat peduli atas keberlangsungan kedamaian semua makhluk. Jadi bukan hanya berfokus pada dirinya sendiri, tapi berfokus pada makhluk yang lain. Itu yang disebut dengan kepedulian. Baik para sahabat, kita akan lanjutkan di tangga yang ke-18 ini. Jadi keberadaan itu bukan hanya jauh melampaui, tetapi juga jauh di dalam setiap bentuk. Jadi keberadaan ini ada di setiap bentuk. Nah, itu sebabnya ada kata-kata bagus dalam Al-Quran. Walillahil masyriqi wal maghrib fa aina matuwallu fasamma wajhullah. Allah meliputi timur dan barat.
Dan kemanapun kamu memalingkan wajah, maka di situ kamu akan mendapatkan wajahnya. Jadi artinya bahwa ya sang keberadaan ini ya meliputi semua bentuk. Meliputi semua ruang. Makanya bagi orang yang berkesadaran ya, ketika dia melihat pohon bukan sekedar melihat pohon. Ketika melihat daun bukan sekedar melihat daun. Ketika melihat matahari bukan sekedar melihat matahari. Ketika melihat bulan bukan sekedar melihat bulan. Ketika melihat ruang kosong pun bukan sekedar melihat ruang kosong, tapi melihat yang dibaliknya. Melihat yang dibaliknya. Nah, kemampuan melihat yang dibaliknya itu yang akan memupuk kesadaran yang lebih tinggi lagi. Jadi sebetulnya ya, sifat dasar yang paling dalam, yang tidak bisa dilihat, yang tidak dimusnahkan pada semua bentuk itu adalah keberadaan. Oleh karena itu kalau kita belajar tentang sains, ternyata ya atom pembentuk semua molekul, molekul pembentuk semua benda. Ternyata di dalamnya juga ruang kosong. 99,99% atom itu ruang kosong. Jadi yang bersifat materinya, yaitu elektron dan inti atom, itu hanya sebagian kecil dari tubuh atom. Karena tubuh atom itu kebanyakan ruang kosong. Jadi kalau kita berbicara bahwa ruang kosong itu ruang energi, jadi sebetulnya ya di dalam atom, tubuh atom pun sebetulnya 99,99% adalah ruang energi. Apalagi ya orang-orang fisika kuantum mengatakan bahwa elektron dan inti atom pun sebetulnya tidak benar-benar sebagai materi, tapi dia sebetulnya adalah sebuah potensi, dia sebuah energi potensial. Jadi sebetulnya adalah sebuah kemungkinan, ya, sebuah kemungkinan. Nah itu adalah bahasan fisika kuantum. Jadi itulah sifat dasar ya, sifat dasar dari semua bentuk itu adalah keberadaan. Kita ya hanya bisa mengenalnya sifat dasar itu yang meliputi semua bentuk itu kapan? Ketika pikiran kita tenang, ketika kita bisa hadir. Makanya saya berulang kali mengatakan ya kita mungkin harus selalu belajar the power of now. Kita belajar kekuatan saat ini. Karena ya kebisingan pikiran itu ketika pikiran itu membawa kita ke masa depan atau ke masa lalu. Ketika kita dibawa ke masa depan, berulang kali saya katakan kita akan cemas dan khawatir. Ketika dibawa ke masa lalu pikiran kita pun akan menjadi sedih. Ya. Jadi untuk mengenali sang kehadiran, sang keberadaan yang tanpa batas itu, karena itu sebetulnya adalah kunci untuk melampaui pikiran. Nah pikiran kita harus tenang. Kita harus hadir. Makanya praktek-praktek mindfulness, praktek-praktek meditasi, kan sebetulnya yang terjadi adalah bagaimana kita mengamati si pemikir. Jadi meditasi itu bagaimana kita mengamati si pemikir sampai si pemikir itu kehilangan dayanya. Karena begitu terus diamati, dia kehilangan dayanya. Sehingga dayanya dipindahkan ke si pengamat. Nah, jadi ketika perhatian kita sepenuhnya terpusat pada saat sekarang, maka keberadaan itu dapat dirasakan. Tetapi ketika kita tidak seperti itu, ya, maka akan sulit untuk merasakan kehadiran sang keberadaan itu. Dan ini tidak bisa dipahami secara mental. Jadi sederhana sekali. Kita bawa saja pikiran kita ke saat ini, hadir di sini, saat ini, sekarang. Maka ketika kita hadir di sini saat ini sekarang, pikiran menjadi tenang. Nah ketika pikiran menjadi tenang, maka kita akan merasakan sang kehadiran, sang keberadaan. Ya, di tangga-tangga sebelumnya saya sudah menjelaskan. Cobalah ya, dimanapun kita berada, beradalah di sana sepenuhnya. Ulangi ya, dimanapun kita berada, beradalah di sana sepenuhnya. Itu artinya kita pusatkan ya pikiran kita ke saat ini. Karena kalau pikiran dipusatkan ke saat ini, ya tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut. Karena begitu hadir di sini saat ini sekarang, pikiran menjadi tenang dan pikiran yang tenang itu yang akan membawa kita untuk bisa merasakan sang kehadiran, sang keberadaan. Sesederhana itu para sahabat. Nah cuman memang ya yang sederhana ini prosesnya tidak selalu sederhana. Ya, jadi proses untuk mencapainya tidak selalu sederhana. Semua kesederhanaan itu kadang-kadang cara mencapainya melewati berbagai macam keruwetan.
Makanya seperti kita dulu waktu belajar. Kita belajar matematika, belajar kimia, belajar fisika, belajar sains, ya. Ya. Nah, awalnya kan kita mengalami keruwetan-keruwetan. Tapi kalau kita terus tekun gitu, sampai kita bisa membuat yang ruwet itu menjadi sederhana. Kapan itu terjadi? Tepat saat kita sudah memiliki pemahaman yang dalam. Itu sebabnya ya kita bisa tahu ya. Ya, kapasitas dari keilmuan seseorang itu dapat kita ketahui dari mana? Dari kesederhanaan berpikirnya. Jadi kalau orang itu masih ruwet berpikirnya, apalagi pikirannya masih ilusif ya. Ya, karena buat apa kita punya ilmu kalau tidak koheren dengan pikiran? Buat apa kita punya ilmu kalau tidak bisa nyata dan dibuktikan? Buat apa kita punya ilmu kalau tidak ada nilai manfaat bagi kehidupan? Karena ciri ilmu itu bukan sekedar ya menjadi menara gading di pikiran, tapi ilmu itu harus terimplementasi dalam kehidupan. Makanya ilmu yang bermanfaat itu kan sebetulnya akan menolong kita. Nah, kalau begitu ada nggak ilmu yang tidak bermanfaat? Ada, ya, ilmu yang ilusif, ya, yang tidak koheren dengan pikiran, bahkan berlawanan dengan pikiran kita, ya. Dan ilmu itu tidak membawa kita pada aspek pragmatis, sehingga ilmu itu tidak memiliki nilai guna dalam kehidupan. Nah, kita belajar ilmu itu yang sederhana saja, yang akan membawa kita kepada ya aspek peningkatan kualitas kesadaran kita. Baik ya, para sahabat. Jadi, mendapatkan kembali kesadaran akan keberadaan dan tinggal di dalam, maksudnya tinggal di dalam keadaan rasa berkesadaran, itu yang disebut dengan pencerahan. Jadi sebenarnya pencerahan itu ya bukan mendengarkan ceramah. Tapi pencerahan itu adalah kita kembali mendapatkan kesadaran akan keberadaan. Jadi kan keberadaan ini meliputi semesta raya. Keberadaan itu melampaui segalanya, melampaui semua bentuk, bahkan semua bentuk diliputi oleh dirinya. Nah, ketika kita kembali pada kesadaran akan keberadaan dan kita bisa tinggal dalam keberadaan itu, maka kita berada dalam keadaan rasa berkesadaran. Nah, ketika kita berada dalam keadaan rasa berkesadaran, itu yang disebut dengan pencerahan. Jadi kita selama ini ya kadang-kadang kita bicara, wah sedang apa? Sedang pencerahan, gitu. Kita tidak sampai pada pencerahan kalau kita tidak ya bisa menyadari akan keberadaan. Kalau kita tidak bisa memasuki rasa berkesadaran tentang keberadaan. Bahkan kalau kita bisa tinggal di dalam rasa berkesadaran itu pencerahan. Makanya orang yang tercerahkan itu tidak pernah merasa terpisah dengan sang keberadaan. Dia merasa damai, kenapa? Karena apa? Jadi kata-kata yang di Quran sering dikatakan, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Aku lebih dekat kepadamu daripada uratnya di lehermu. Sebetulnya itu adalah statement-statement yang disampaikan Allah ya untuk membawa kita pada kesadaran bahwa sebetulnya Allah itu tidak pernah jauh bersama kita. Nah, mohon maaf ya, saya waktu kecil ya selalu dikonsepsi ya oleh orang tua saya. Jadi bahwa Allah itu adanya di sana, di tempat yang jauh, adanya di langit yang keberapa gitu. Nah, saya selalu dikonsepsi seperti itu. Bahkan sering kamu minta kepada Allah ya. Ya. Nah, ternyata begitu saya sudah tumbuh dewasa, ternyata yang namanya doa pun sebetulnya bukan permintaan, tapi doa itu artinya kan ajakan. Doa itu sebetulnya adalah merasakan kehadirannya. Nah, kalau kita selalu merasakan kehadirannya dan kita selalu merasa bersamanya, terus apa yang mau kita risaukan dalam kehidupan ini? Toh dia bersama kita. Dia menemani kita. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Dia selalu bersama kita. Apa yang kita risaukan? Makanya pantas kalau dikatakan di Quran, Allah mengatakan alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Dan orang-orang yang beriman itu kolbunya akan selalu merasa tentram ya ketika mengingat Allah. Jadi salah satunya adalah kita selalu merasakan kehadirannya setiap saat. Itu yang disebut dengan experience of being. Jadi kita selalu berada dalam rasa berkesadaran. Itu yang disebut dengan pencerahan. Jadi pencerahan itu adalah hadirnya rasa berkesadaran bahwa kita sebetulnya berada dalam sang keberadaan. Jadi seperti ikan di samudra para sahabat. Jadi ikan itu ya tinggal di samudra.
mendapatkan kehidupan dari samudra. Tapi dia masih bertanya, di mana samudra? Kan sebetulnya aneh. Ya sama seperti kita saat ini. Kan kita hidup di sini, mendapatkan kehidupan dari sini. Lalu kita masih mempertanyakan, ya siapa sang maha hidup itu? Padahal sang maha hidup sudah meliputi diri kita. Dia adalah sang keberadaan, dia adalah sang kehadiran yang ada dalam diri kita. Ini yang disebut dengan tauhid tingkat tinggi. Sehingga tauhid itu adalah merasakan selalu kehadirannya. Nah, orang yang sudah bertauhid, ya tentu saja ya tidak mungkin orang yang bertauhid tidak berkesadaran. Makanya saya pernah mengatakan di tangga yang sebelumnya, kalau kita sudah berkesadaran, kan nggak mungkin membunuh orang. Kalau kita sudah berkesadaran, nggak mungkin menipu orang. Kalau kita sudah berkesadaran, tidak mungkin kan menghujat orang. Kalau kita sudah berkesadaran, tidak mungkin juga ya merendahkan orang. Kalau kita sudah berkesadaran, tidak mungkin kan menipu orang, tidak mungkin menghina orang. Nah, semua perilaku-perilaku yang tadi saya sebutkan itu sebetulnya adalah perilaku yang terjadi akibat ketidaksadaran. Kalau orang yang sudah sadar tidak mungkin seperti itu. Karena orang yang sudah sadar tidak mungkin kecurian. Makanya saya di tangga yang sebelumnya sudah menyampaikan, kalau rumah kita masih ada lampunya masih nyala, pencuri nggak akan masuk. Kalau rumah kita penjaga masih terjaga, pencuri tidak akan masuk. Kalau di rumah kita masih ada terdengar suara, ngobrol, tertawa-tertawa, itu kan artinya masih sadar, maka tidak mungkin kecurian. Nah sebetulnya perilaku memfitnah itu karena kita mengalami kejatuhan spiritual. Karena kita tercuri. Ya, perilaku membenci karena kita tercuri. Siapa yang mencuri? Yang mencuri adalah pikiran gelap kita. Mencuri bagian dari kesadaran kita. Nah oleh karena itu maka para sahabat di tangga yang ke-18 ini coba belajar untuk menjaga supaya kita tidak mengalami kecurian. Jangan sampai kita mengalami kecurian. Ya. Jangan sampai oleh karena itu maka supaya kita tidak kecurian berarti kita harus selalu dalam keadaan terjaga. Itu yang disebut dengan kesadaran, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dunia ini banyak sekali orang yang melakukan perilaku bodoh dan pikiran egois. Dan semua kehancuran alam semesta ini itu kan sebenarnya gara-gara terlalu banyak orang yang melakukan perilaku bodoh dan pikiran egois. Nah, makanya bumi ini adalah tempat belajar kebijaksanaan. Kapan kebijaksanaan itu tercapai? Kalau kita sudah tidak melakukan perilaku bodoh dan pikiran yang egois. Karena semua kerusakan di semesta ini dari dua itu, perilaku bodoh dan pikiran yang egois. Ini dua hal yang kadang-kadang tidak pernah kita hiraukan. Karena kebodohan dan pikiran egois itulah sebetulnya penghancur alam semesta. Ketika seseorang dikuasai oleh pikiran egoisnya, berarti kan dia sedang menjadi diri palsu. Kapan seseorang itu disebut egois? Ketika dia sedang menjadi diri palsu. Kapan seseorang menjadi diri palsu? Ketika dia sedang berfokus pada aspek kecerdasan yang sangat sempit yang bernama pikiran. Jadi dia belum bisa melampaui kecerdasan yang melampaui pikiran. Nah ketika seseorang sedang dikuasai oleh pikiran sempitnya, pikiran gelapnya, nah itulah yang disebut dengan diri palsu. Nah ketika kita sedang menjadi diri palsu, kita disebut sedang berada dalam pikiran yang egois. Karena kalau kita sudah bisa melampaui pikiran yang terbatas, memasuki pikiran yang tak terbatas, maka egois itu tidak ada lagi. Orang yang gampang tersinggung itu karena egois. Orang yang gampang marah itu karena egois. Orang yang gampang menghujat orang lain karena egois. Ya. Karena pikiran ego itu selalu akan membawa kepada kehancuran. Makanya akan membawa pada kehancuran itu dua. Satu adalah kebodohan, ya. Yang kedua adalah pikiran yang egois. Nah, jadi oleh karena itu maka ya sebagai penghuni bumi kita, ya kita ini harus segera keluar tuh dari pikiran yang membelenggu ini. Ya, pikiran yang membelenggu, pikiran yang terbatas. Karena pikiran yang membelenggu ini adalah menghancurkan kemanusiaan dan itu yang menimbulkan penderitaan. Nah, oleh karena itu maka coba perhatikan para sahabat. Ketika seseorang itu sudah dibelenggu oleh pikirannya, maka belenggu pikirannya itu bukan sekedar berbahaya bagi dirinya, tapi dia berpotensi menghancurkan kemanusiaan. Makanya nilai manusia itu kan terletak pada aspek kemanusiaannya.
Nah, apa sih aspek kemanusiaannya manusia? Aspek kemanusiaan manusia itu sebetulnya adalah sifat-sifat Allah yang diwariskan kepada manusia saat ruhku ditiupkan kepada manusia. Jadi bagian dari dirinya Allah itu sebetulnya sifat-sifatnya sudah diberikan pada manusia. Jadi keilahian yang Allah wariskan kepada manusia itu yang disebut dengan aspek kemanusiaan. Nah, aspek kemanusiaan ini hancur karena apa? Itu karena manusia dibelenggu oleh pikirannya. Dan ketika aspek kemanusiaan hancur, berikutnya apa? Penderitaan mulai datang. Nah, di tangga yang ke-18 ini ya, bagaimana kita melatih diri kita supaya kita berada dalam experience of being. Ya, rasa berkesadaran bersama dengan sang keberadaan. Ya. Ini kalau dilatih terus-menerus oleh kita ya, dengan selalu hadir di sini, saat ini, sekarang, dengan selalu menghadirkan pikiran ke saat ini, maka ya kita akan mengalami kebebasan. Sehingga pikiran kita tidak terbelenggu lagi. Nah, ketika pikiran tidak terbelenggu lagi, maka kita tidak berkontribusi pada hancurnya aspek kemanusiaan. Dan kita pun tidak berkontribusi pada yang disebut dengan penderitaan. Coba perhatikan para sahabat. Ya, orang yang berkonflik itu kan sebetulnya karena apa? Karena pikirannya masih dibelenggu. Sehingga orang yang pikirannya masih dibelenggu akan terjebak benar salah, baik buruk, kan seperti itu. Lalu ya pikirannya itu selalu menyerang. Nah, ini kan bahaya ketika pikiran selalu menyerang. Nah, orang yang pikirannya selalu menyerang ya, itu karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Dia belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Masih ada konflik dengan dirinya sendiri. Maka coba perhatikan, orang yang suka menyerang ya, itu gampang protes, gampang menyerang, gampang menyalahkan, gampang menjustifikasi, gampang menghukumi orang ya. Itu jauh dari sifat memaafkan. Jauh dari sifat memahami. Sehingga ujung-ujungnya menjadi intoleransi. Nah, ketika orang yang sudah bisa melampaui kecerdasan yang terbatas itu, bukan sekedar menjadi toleran, bahkan dia menjadi sangat mudah memaafkan, mudah memahami gitu ya. Nah, kan orang-orang yang gampang marah itu karena dia sulit untuk memaafkan dan sulit untuk memahami. Jadi daripada kita marah kan lebih bagus memaafkan. Daripada kita menyalahkan kan lebih bagus memahami. Karena menyalahkan itu adalah aspek yang terjadi akibat kita masih dikendalikan oleh pikiran yang egois. Nah, jadi sekarang ya kalau kita ingin ya hidup damai dengan semua orang di seluruh dunia ini, maka kita harus memunculkan aspek kemanusiaan kita. Karena aspek kemanusiaan itulah yang menjaga manusia dari segala penderitaan. Jadi kita harus segera ya yang disebut dengan memasuki kemungkinan hidup yang dibebaskan. Nah, jadi hidup yang tidak lagi membuat kita dan orang lain menderita. Nah, selama ini kan bukan sekedar menderitakan orang lain, dan kita pun menderitakan diri kita sendiri. Betul? Oleh karena itu maka saya sering mengatakan bahwa cobalah menggunakan rumus bahwa di alam semesta ini cuma ada saya satu-satunya. Ketika saya berbuat baik untuk diri saya, ketika saya berbuat jahat juga untuk diri saya. Kalau berbuat baik itu untuk diri saya, ya pasti kita akan melakukannya toh. Tetapi kalau kita melakukan kejahatan dan kita sadar untuk diri saya, maka mungkin kita akan tersadar untuk tidak melakukan kejahatan. Jadi sekarang ini kita harus memasuki sebuah kemungkinan hidup yang dibebaskan, yaitu hidup yang tidak lagi membuat kita dan orang lain menderita. Jadi kita harus ikut ya membebaskan penderitaan diri kita dan penderitaan orang lain. Nah, kalau kita sudah ada rasa kepedulian seperti itu, ya, itu sudah luar biasa ya. Berarti kita sudah mulai bermanfaat dalam hidup ini. Jadi oleh karena itu maka kita harus berhenti mempelajari sesuatu dengan tujuan sekedar mengumpulkan informasi baru. Kita harus belajar untuk memasuki keadaan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi apapun yang dipelajari itu harus berpotensi mengarahkan kita kepada keadaan kesadaran yang lebih tinggi. Nah, ini yang terjadi. Saya kebetulan 33 tahun mengajar di universitas. Ya. Nah, yang saya perhatikan ya, orientasi dari mahasiswa itu kalau kuliah itu hanya mengumpulkan informasi baru. Dan informasi baru itu kemudian dihafalkan. Tepat pada saat ujian, informasi baru yang sudah dihafalkan itu dikeluarkan. Sehingga dia menjadi lulus mata kuliah tertentu.
Walaupun tidak memasuki keadaan kesadaran yang lebih tinggi. Padahal harusnya semua mata kuliah itu harus mengantarkan mahasiswa untuk memperoleh keadaan kesadaran yang lebih tinggi. Nah, itulah yang sering saya katakan bahwa ya ketika kita berfokus pada aspek intelektualitas tetapi kita melupakan aspek intelijensia, maka ya setinggi apapun kita sekolah tidak akan pernah membangun kesadaran. Yang terjadi hanya mengoleksi ya informasi-informasi baru. Nah, ini yang menyedihkan, sehingga keterampilan berpikir ya orang-orang yang belajar itu tidak bertambah. Padahal sebetulnya ya kalau secara kognisi saja orang belajar dengan serius ya, bukan sekedar mengingat tapi dia juga bisa memahami. Bukan sekedar memahami tapi dia bisa menerapkan. Bukan sekedar bisa menerapkan, tapi dia juga bisa menganalisis. Bukan sekedar bisa menganalisis, tapi dia juga bisa mengevaluasi. Bukan sekedar bisa mengevaluasi, tapi dia juga bisa mensintesa pengetahuan menjadi sesuatu yang berguna. Makanya keterampilan berpikir itu ada dua. Ada keterampilan berpikir yang tingkat rendah, ada keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang disebut dengan high order thinking. Nah, itu yang disebut dengan HOT. Ya, jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi itu hanya bisa dicapai ya kapan? Ketika dia terus-menerus memberdayakan pikirannya dengan pertanyaan. Makanya itu yang disebut dengan problem based learning. Jadi pembelajaran yang bagus itu adalah pembelajaran yang berbasis pada masalah. Sehingga ketika kita belajar itu cenderung kita untuk belajar ya, menyelesaikan masalah dengan keterampilan berpikir tertentu. Bahkan puncaknya belajar itu kita sampai pada yang namanya metakognisi, di mana kita bisa menyadari cara berpikir kita yang salah. Sadar dengan cara berpikir kita yang salah. Sadar bahwa cara berpikir saya telah membuat saya menjadi menderita dan hancur. Itu adalah metakognisi. Sehingga kita bisa sampai pada tingkat evaluasi diri. Itu yang disebut dengan kesadaran diri. Ya, para sahabat. Nah, jadi pelajarilah sesuatu yang memiliki kekuatan transformatif. Tentu saja kekuatan transformatif ini hanya bisa dipelajari dari mereka yang sudah berada dalam keadaan sadar. Karena hanya itu yang bisa membangunkan ya kita yang masih tertidur ini. Jadi kalau kita belajar sesuatu dari sama-sama orang yang tidak sadar, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kekuatan transformatif. Karena kekuatan transformatif itu hanya bisa didapat dari mereka yang sudah berada dalam keadaan sadar. Sederhana saja. Misalkan begini ya. Kalau saya mengajar fisika, biasanya di akhir pembelajaran saya selalu mengarahkan mahasiswa untuk sampai pada kesadaran spiritual. Makanya di rencana pembelajaran semester saya itu eksplisit saya cantumkan ya. Di akhir pembelajaran saya menghubungkan konsep-konsep fisika itu dengan kesadaran spiritual. Karena apa? Fisika itu adalah satu sudut pandang keilmuan yang mempelajari tentang materi dan energi. Sedangkan alam semesta ini kan sebetulnya diciptakan karena Allah ingin dikenali kan. Jadi kita bukan sekedar menjadi pandai ya menyelesaikan soal-soal, bukan pandai menghafal rumus-rumus, tetapi bagaimana kita sampai pada kesadaran bahwa alam semesta ini dicipta oleh Allah untuk mengenali Allah. Jadi semua pembelajaran di sekolah, di universitas harus diarahkan untuk mengenali Dia. Belajar biologi untuk mengenali Dia, belajar kimia untuk mengenali Dia, belajar astronomi mengenali Dia, belajar geografi untuk mengenali Dia. Gitu. Sederhana saja para sahabat. Misalnya saya ketika mengajarkan teori atom, coba perhatikan. Ya, model atom yang diciptakan oleh para fisikawan itu ada yang namanya inti atom, isinya adalah neutron dan proton. Ada yang namanya ya kulit-kulit atom yang isinya adalah elektron. Elektron itu bermuatan negatif, sedangkan proton bermuatan positif. Nah, ternyata proton dengan elektron tidak pernah bersama dalam atom, tapi proton hanya bersama dengan neutron. Neutron itu adalah ya partikel elementer yang tidak bermuatan listrik, disebut neutron karena netral. Ternyata neutron selalu sahabatan dengan proton. Jadi netral itu selalu sahabatan dengan positif. Sedangkan elektron di luar, di kulit. Makanya sepanjang kita berputar-putar di kulit, belajar apapun hanya membuat kita menjadi negatif.
Coba, orang berputar-putar di kulit hanya merasa paling bisa, merasa paling hebat, merasa paling benar. Karena kalau orang yang sudah masuk ke dalam, ke inti, tidak akan punya sifat-sifat yang semacam itu. Kesombongan ilmu itu hanya dimiliki oleh mereka yang berputar-putar di kulit. Makanya di kulit itu selalu negatif. Makanya kenapa di Quran dikatakan ya penyakit kulit. Itu di Quran surat Ali Imran 49. Sebetulnya penyakit manusia itu cuma 3 secara garis besar. Yang pertama adalah kebutaan, ya, kebutaan rohani. Yang kedua adalah penyakit kulit. Karena kebutaan rohani dia hanya melihat yang tersirat, tidak bisa melihat yang tersurat. Lalu hanya berputar-putar di luar. Jadi jangan dikira loh kalau ada di kampung-kampung itu kita disuguhi kaleng, makanan kaleng, lalu kalengnya itu tulisannya kongguan, jangan dikira kalau itu adalah kue. Siapa tahu dalamnya kan opak, ranginang, kiripik, ya gitu. Nah, oleh karena itu maka kita jangan tertipu oleh luar. Nah, tertipu oleh luar itu berarti kita masih punya penyakit kulit. Dan yang ketiga penyakit manusia itu adalah ketika dia kesadarannya belum bangkit. Nah, ketika dia ya masih tertutup penglihatan ruhaniyahnya, terjebak pada aspek luar saja, kedangkalan, penyakit kulit, negatif. Nah, maka dia juga tidak akan pernah bangkit dari kesadarannya. Nah, jadi para sahabat, kita dalam kehidupan ini harus mempelajari sesuatu yang memiliki kekuatan transformatif. Apa itu? Sesuatu yang kalau kita pelajari bisa meningkatkan kesadaran. Sama ya, kita belajar fikih, belajar agama, belajar ritual, belajar tentang tata cara sholat, belajar rukun Islam, rukun iman. Itu tidak cukup hanya sekedar mengumpulkan informasi baru. Tapi bagaimana itu semua memiliki kekuatan transformatif sehingga kita bisa mencapai keadaan sadar. Nah, sehingga keadaan sadar itu akan membangunkan tidur kita. Itu yang harus kita pelajari. Makanya semua hal harus dipertanyakan. Nabi Muhammad sendiri mengatakan agama itu akal dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Misalnya kita mempertanyakan, mengapa saya harus tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari? Kenapa di bulan Ramadan kita makannya jadi malam hari? Kenapa tubuh harus dilaparkan? Kalau kita memiliki argumen untuk itu, maka itu pengetahuan itu akan memiliki kekuatan transformatif. Sehingga kita akan melaksanakan puasa ini dalam keadaan sadar. Oh, ternyata puasa ini bukan sekedar ya meningkatkan kesadaran. Tetapi puasa ini bisa meregenerasi sel, bisa menciptakan autophagy, bisa membuat tubuh kita menjadi segar. Habis puasa 1 bulan kita menjadi pangling karena kita lebih sehat. Kan itu yang disebut dengan kekuatan transformatif. Bayangkan ya, kalau kita seperti robot, ya pokoknya memasuki bulan puasa, sudah puasa aja. Kita tidak mengerti. Ya, sehingga kita pun tidak tahu apa yang harus kita santap ketika berbuka. Apa yang harus kita santap ketika sahur. Tidak mengerti. Lalu kita hanya menjalankan sesuatu seperti yang dijalankan kebanyakan orang. Di tangga yang ke-18 ini, yuk sekarang kita memilih untuk belajar sesuatu yang memiliki kekuatan transformatif. Agar yang kita pelajari meningkatkan kesadaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.